Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik, Pak. Syukurlah kalau keadaan kalian sehat-sehat saja. Adik-adik, apakah kalian sudah berdoa? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah berdoa, sekarang kita cek daftar hadir dulu ya. Di sini siapa ketua kelas? Saya, Pak. Oke, tolong tulis nama-nama yang tidak hadir. Nanti sebentar sebelum keluar kasih di tabur ya. Baik, Pak. Oke, materi kita hari ini adalah besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu menjelaskan konsep besaran dan pengukuran, dan yang kedua membuktikan penyelesaian yang berkaitan tentang besaran dan pengukuran. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa pengertian dari besaran? Pengertian besaran. Jadi besaran adalah sesuatu segala sesuatu yang dalam ilmu fisika besaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada besaran pokok, dan yang kedua ada besaran turunan. Nah, sekarang coba kita masuk pada besaran pokok. Besaran pokok. Adik-adik, ada yang tahu pengertian dari besaran pokok? Jadi pengertian dari besaran pokok adalah pengertian adalah segala sesuatu yang dapat diukur, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau satuan. Nah,
Jadi pengertian bahasa pokok itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau satuan. Nah, yang dimaksud dengan nilai dan satuan itu seperti yang kita dalam kehidupan sehari. Di sini ada kayu, dan kayu ini kita belum ketahui berapa meter, panjangnya berapa. Dan di sini juga ada, jadi panjang kayu tersebut di sini adalah 1 meter. Jadi di sini jadi panjang kayu Jadi teman-teman, tadi kita sudah ketahui panjang kayu tersebut. Ternyata panjang kayu ini adalah 1 meter. Nah, di sini Pak Guru mau bertanya begini. Nah, yang dimaksud dengan nilai atau satuan di sini yang mana? Yang dimaksud dengan nilai itu yang mana? Yang dimaksud dengan nilai. Yang dimaksud dengan nilai dan satuan. Nah, jadi sesuai ukuran kayu yang kita lihat tadi itu adalah 1 meter. Jadi yang dimaksud dengan nilai itu 1, dan yang dimaksud dengan satuan itu meter. Jadi panjang kayu tersebut itu adalah 1 meter. Adik-adik, dari pengertian besar pokok serta penjelasan tentang mengenai ukur di sini, apakah adik-adik sudah mengerti atau belum? Jawab dulu. Sudah, Pak. Oke, kalau memang sudah mengerti dan sudah benar-benar pahami, sekarang kita masuk pada tabel tersebut. Adik-adik, besaran pokok itu ada berapa bagian? Ada Ada yang tahu ada berapa bagian? Ada 7, Pak. 7. Ya, kita coba aja buat dalam bentuk tabel. Ya. Jadi nomor besaran pokok dan beserta satuannya, simbol dan simbolnya. Nah, Pak Guru lupa mister tadi maknanya. Nah, yang pertama apa? Tidak tahu, Pak. Yang pertama panjang. Satuan dari panjang apa? Sentimeter. Satuan dari panjang itu meter. Simbolnya? Catat dulu. Satuannya Meter. meter. Jadi simbolnya M. Lalu yang kedua apa? Tidak tahu, Pak. Yang kedua massa. Massa. Satuannya apa? Kilogram. Jadi simbolnya dari kilogram itu K. Oke. Dan yang berikut yang ketiga apa? Waktu. Waktu. Satuannya apa? Sekon. Jadi simbolnya apa simbolnya? S. Nah, dan yang ketiga keempat adalah suhu.
Jadi satunya itu Kelvin. Jadi simbolnya K. Yang kedua apa? Kuat arus. Kuat arus. Jadi satuannya apa? Ampere. Jadi simbolnya A. Lalu ini video tadi ya. Lalu yang keenam apa? Intensitas cahaya. Jadi satunya apa? Jendela. Simbolnya CD. Lalu yang berikut, yang ketujuh apa? Jumlah molekul. Jadi satunya mol, simbolnya tetap mol. Nah, dari ketujuh besar kelompok ini adik-adik sudah ada bayangan ketika nanti ada soal yang dikerjakan. Nah, adik-adik, dari ketujuh besar kelompok ini, apa kalian sudah benar-benar pahami besar pokok, satuannya, simbolnya? Nah, ketika nanti ada yang tanya apa satuan dari panjang, apa satuan dari massa, apa satuan dari waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah molekul, ketika ditanya satuannya, apakah adik-adik bisa memahami untuk menjawab? Yang ke iya. Nah, karena adik-adik sudah pahami tentang besaran pokok. Nah, sekarang kita masuk pada karena kita sudah belajar tentang besaran dan besaran pokok. Nah, sekarang kita lanjut pada besaran turunan. Besaran turunan. Nah, pengertian dari besaran turunan adik-adik. Pengertian dari besaran turunan. Jadi pengertian dari besaran turunan, besaran yang satuannya yang diturunkan diturunkan dari apa? Besaran pokok. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis besaran turunan. Jenis-jenis besaran apa? Turunan. Nah, yang pertama ada luas. Jadi penyebaran besaran pokok itu P kali L kali apa? Kali T. Nah, untuk satuannya itu M
Yang kuadrat volume. Volume. Nah, penyebaran besar rokok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi satuannya di sini adalah meter apa? Kubik. Meter kubik. Nah, yang ketiga ada massa. Ada massa. Nah, penyebaran besaran pokok yaitu massa K. Jadi untuk penyebaran besaran pokok itu berarti massa dibagi dengan volume. Jadi massa. Jadi penyebaran besaran pokok itu ada massa dibagi dengan volume. Jadi satuannya itu kilogram per meter kubik. Nah, sekarang kita masuk pada yang keempat, yaitu kecepatan. Nah, penyebaran besaran pokok itu jarak waktu atau jarak dibagi dengan waktu. Jadi meter per second. Nah, sekarang kita masuk pada yang ke-5, yaitu percepatan. Percepatan. Nah, penyebaran besaran pokok itu waktu dibagi dengan massa. Waktu dibagi dengan massa. Jadi satuannya itu meter per sekund. Masuk pada yang ke-6, yaitu gaya. Penyebaran besaran pokoknya itu berarti di sini gaya sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Nah, jadi satuannya di sini, kalau gaya adalah simbol dari gaya adalah satuannya itu Newton sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita masuk pada yang ke-7, usaha. Nah, usaha. Jadi penyebaran besaran pokok yaitu gaya dikali dengan jarak. Jadi
satuannya itu kilogram. Ya. Sekarang kita masuk pada usaha. Jadi penjabaran besaran pokoknya itu gaya kali dengan jarak. Jadi satuannya di sini tuh sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 8, yaitu daya. Nah, jadi penjabaran besaran pokoknya itu usaha dibagi dengan waktu. Usaha dibagi dengan waktu. Lalu satuan dari daya ini adalah kilogram. Nah, sembilan itu tekanan, Jadi penjabaran besaran pokoknya itu gaya dikali dengan luas. Gaya dikali dengan luas itu satuannya Pascal dengan nm kuadrat. Nah, sekarang masih dengan yang 10, itu momentum. Jadi penjabaran besaran pokok yaitu massa dikali dengan kecepatan. Massa dikali dengan kecepatan. Jadi satuan dari momentum itu kilogram kali kilogram meter per second. Dari 10 jenis-jenis besaran turunan ini, apakah kalian sudah memahami? Sudah. Nah, jika kalian sudah memahami, nah kita masuk pada, kita coba ambil salah satu contoh dan turunan itu. Kita akan mengerjakan contoh soal. Yang pertama itu sebuah lapangan yang panjangnya 100 meter, yang panjangnya 100 meter dengan lebarnya dan lebarnya 70 meter. Tentukanlah berapa luas lapangan
Sekarang kita masuk pada penyelesaian. Yang diketahui di sini adalah itu kita kembali ke contoh soal, yaitu sebuah lapangan yang pantainya 100 meter. Jadi di sini kita tulis P sama dengan 100 meter. Nah, jadi dan kedua itu dan lebarnya 70 meter. Nah, tulis 70 meter. Nah, jadi yang diketahui di sini, yang ditanya di sini siapa yang masih ingat rumus? Siapa yang masih ingat rumus tentang luas? Itu L sama dengan P dikali dengan L. Nah, jawab. Nah, di sini kan kita sudah masukkan rumus. Nah, sekarang kita coba masukkan nilainya. Jadi panjang lapangannya itu 100 meter. Jadi dikali dengan lebar lapangan, yaitu 70 meter. Nah, jadi 100 meter dikali dengan 70 meter itu yaitu 7.000 meter kuadrat. Jadi kita peroleh itu 7.000 meter kuadrat. Jadi luas lapangan tersebut yaitu 7.000 meter kuadrat. Jadi luas lapangan tersebut yaitu 7 meter kuadrat. Jadi luas lapangan tersebut yaitu 7.000 meter kuadrat. Jadi sampai di sini adik-adik bisa pahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba kita lanjut pada pengukuran. Kita masuk pada pengukuran. Nah, siapa yang tahu pengertian dari pengukuran? Pengertian pengukuran. Jadi pengertian pengukuran ialah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan. Nah, contohnya pengertian pengukuran itu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan. Dengan alat ukur yang digunakan.
Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari atau di rumah itu kita mengukur meja, mengukur apa yang kita timbang. Nah, contoh yang paling konkret sekarang itu pada saat kita mengukur meja yang ini, mengukur lebarnya meja ini. Nah, di sini kita akan ketahui berapa lebar meja tersebut. Nah, sama dengan kita mengukur panjangnya juga. Jadi kita dapat ketahui bahwa panjang meja tersebut itu 173 cm. Nah, kita lanjut tentang jangka sorong. Nah, ini adalah contoh-contoh jangka sorong. Yang pertama di sini ini adalah rahang tetap bawah. Nah, kalau yang yang kosong di sini adalah rahang diukur atau benda yang ukur. Nah, ketika nanti kita ingin menggunakan jangka sorong, maka tempat dan benda itu ada di sekitar sini. Nah, lalu fungsinya ini rahang sorong bawah ini untuk menjepit suatu benda yang akan diukur. Nah, lalu untuk kita ketahui skala nulisnya itu, maka skala nulis di sini itu ada di bagian bawah. Bagian bawah itu yang disebut dengan skala nulis. Nah, untuk yang ini nih, yang boleh sedikit ini dia adalah tombol untuk pengunci. Nah, maksudnya tombol pengunci itu ketika kita dalam mau mengukur suatu benda atau kayu itu, nah ketika rahang sorong bawah itu sudah terjepit dengan kayu atau benda yang akan diukur, maka di sini fungsinya tombol pengunci untuk kita kunci ini benda yang akan diukur. Lalu di sini ini adalah rahang tetap atas. Di sini untuk kita skala utama itu dia di bagian atas, dan sini adalah tangkai untuk ke dalam. Nah, untuk kita ketahui lebih lanjut, sebelum kita masuk dalam pembahasan soal tentang jangka sorong, perlu saya ingatkan bahwa tingkat ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Nah, sekarang kita coba masuk untuk bahas jangka sorong. Contoh soal pertama, tentukan hasil pengukuran panjang benda menggunakan jangka sorong. Jangka sorong. Kita coba tambah dulu. Seperti ini gambar untuk contoh soalan. Jadi ketelitiannya kita ada berapa? 0,01 cm.
sekarang kita coba kerjakan skala utamanya. Yang dimaksud dengan skala utama ini. Nah, kita lihat ini 5. Ya. Yang dimaksud skala utama itu dari sini. Nah, karena garis ini pas dengan 5, maka kita kasih itu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena garis ini mendekati dengan skala Arrhenius, maka di sini kita dapat tuliskan skala utama itu 5,6. Nah, sekarang untuk skala Arrhenius ini, untuk skala Arrheniusnya kita mulai dari itu. Karena garis ini pas dengan angka 0, maka kita akan menghitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa tidak sampai di sini? Kenapa harus sebelah ini baru kita stop? Karena di sini antara garis ini dengan antara garis skala Arrhenius dengan garis skala utama masih tidak rata, masih ada C sedikit. Jadi di sini skala Arrhenius dengan skala utama itu yang searah. Makanya di sini kita dapat memperoleh itu 0,06. Nah, untuk 0,06 kita kali dengan keteliti, jadi itu 0,01 cm. Nah, 0,01 cm. Nah, jadi skala ini semua sama dengan 0,06. Hasilnya di sini, jadi hasilnya itu kita lihat di skala utama. Skala utama itu 5,6 ditambah dengan 0,06. Itu jumlah. Di sini kita 26. Jadi hasil tersebut adalah 5,66. Nah, jadi panjang benda tersebut yang telah diukur itu adalah 5,66 cm. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Ya, Pak. Oke, nanti minggu depan baru kita lanjut lagi karena waktu sudah cukup lama.